Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam samila samil hadirati wa tadmashana samihin salakatul muqarrabin. Husamila mu'alif hadzal kitab Imam Bukhari wa Imam Az-Zabidi semua Husalla aba'ana wa umatina wa jatina wa jatina wa sallam masyayina husanila ma'atina al-asqiya malam talamidhi wa asatih wa alim baik lillahi ta'ala lahumul fatihah wa nasya'ajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-241. An Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi iku yang kulu memindahkan sapa nabi mahu bersama masyarakat, bersama kaum al-hijarata ing batu lil Ka'bati untuk membangun Ka'bah. Masih ingat bangun Ka'bah Nabi umur berapa tahun? Ketika membangun Ka'bah, Ka'bah itu kan pernah rusak toh, kemudian dibangun kembali. Ketika itu Nabi umur berapa? Gak ada yang eling. Nanti nanya siapa ini? Ustadz jadi lupa ketemu ini. Nanti dicek. Nabi bangun Ka'bah. Ketika Anda masih ingat, ketika terakhir Nabi meletakkan Hajar Aswad, kemudian Hajar Aswad diletakkan di atas serban beliau, kemudian diangkat bareng-bareng. Nabi ketika itu bersama mereka untuk bangun Ka'bah. Wa alaihi lan iku ing atase Nabi izaruhu utawi sarunge Nabi. Nabi pakai sarung kayak santri. Santri pakai sarung. Kayak sarung itu bukan hanya santri. Biasanya santri putih juga sarungan. Nah, yang pasar. Nah, yang kampus pakai pakaian bagus, yang pasar ya sarungan. Nah, Nabi sarungan, pakai sarung. Sehingga kalau enek santri sarungan ya sunah Rasul. Kan gitu toh. Nabi pakai sarung ketika kerja bakti. Faqala mongko ngendika lagu maring Nabi sapa Al-Abbas, yaitu Sayyidina Abbas, amuhu yaitu pamane Nabi. Kemudian oleh pamane ditegur karena sarungan. Ya ibna akhi, he anak saudaraku. Kalau bahasa kita apa? He ponaan. Ponaan apa sepupu? Ponaan ya? Kalau bahasa Maduranya apa? Kepenaan atau ponaan? Ponaan. Ya ibnahi, he anak saudaraku, lau halalta lamun merelakan sapa sira izaroka ing sarungmu haja'al tahu mongko menjadikan sapa sirahu ing izar ala mangkibaika ing atase kedua pundakmu. Dunal hijaroti bukan untuk batu. Kata pamane Kanjeng Nabi kalau ini berarti Muhammad belum jadi nabi. Ikut kerja bakti ngangkat batu. Kata pamannya gini, sarungmu itu diletakkan di atas pundak ini loh. Bukan dipakai di atas pundak kayak Anda. Karena kan pakai celana lebih mudah. Nabi pakai sarung karena itu Nabi pamannya bilang sarungmu diletakkan di atas mangkibai pundakmu, jadi lebih mudah mobilitasnya. Kala mongko ngendika sapa rawi fahallahu mongko merelakan sapa nabi hu ing sarung faja'alahu kemudian menjadikan sapa nabi hu ing izar ala mangkibaihi fasakoto tapi kemudian gugur jatuh sapa Nabi magsiyan alaihi pingsan. Nabi mungkin kecapean atau terpleset pas ikut kerja bakti pingsan. Santri kaono. Kan nggak pernah tuh anak santri pingsan kerja bakti.
Karena kuat, sebelum pingsan wis mulai. Berangkatnya kapan kok wis mulai. Nabi itu sampai mungkin karena beliau capek kemudian pingsan. Fama ru'ya, mongko tidak pernah dilihat, nggak pernah disaksikan ba'dzalika, setelah itu urianan halih telanjang. Berarti ketika beliau itu pakai sarung, itu berarti pakai baju minimalis. Sarungnya diangkat, diletakkan di pakai apa namanya pundak. Mungkin beliau pakai celana, kalau kita apa celana yang agak pendek itu apa? 3/4 ya? Iya bener. Celana yang di bawahnya lutut tapi di atasnya betis. Apa itu namanya? Katok kolor. Mungkin kita nggak tahu karena di sini tidak ada keterangan, tetapi di sini keterangannya hanya itulah momen sekali itu aja. Nabi itu pakai pakaian yang minimalis. Itu pasti itu. Setelah itu tidak pernah lagi menggunakan pakaian yang kecil. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala naha, mencegah sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam anistimalis somai, saking mengangkat beban berat. Nabi melarang santri ngangkat beban berat. Lai bebannya berat itu nggo alat. Tapi santri kita kuat, sak galon diangkat dhewean. Munggah ning langit lantai 3. Oh, kalau Ustaz lihat hebat tenan. Nabi melarang satu, tapi biasanya ada toh teknik mengangkat beban berat ya. Ada tekniknya yang kemudian enggak berat. Salah satunya manggil tukang. Itu akan enteng banget. Nah, satu, nggak boleh beban berat. Apalagi yang kalau Anda jadi ibu habis melahirkan, apalagi kalau melahirkan sesar, itu nggak boleh ngangkat beban berat. Sehingga karena biasanya masih terasa. Itu katanya yang sesar. Ya, Ustaz kan nggak tahu. Itu katanya ibu. Terakhir adik Aski itu aja yang sesar. Sebelumnya enggak. Mas Adi, Kak Sahpa, Kak Asa, semuanya lahir normal. Yang kecil ini yang aneh-aneh. Mau lahir itu malik. Jadi akhirnya sesar. Kata ibu, sampai hari ini sudah berapa tahun? 8 tahun atau 9 tahun umurnya di Aski, itu masih terasa jahitannya. Itulah penderitaan seorang istri. Yang suami Anda yang di rumah, Anda harus paham istrinya. Satu, nggak boleh ngangkat beban berat. Yang kedua, wa ayah tabiyah, lan yen to melapisi sapa rajulu seseorang bisaubin wahid, ing dalam pakaian satu. Yang kedua yang diajarkan Nabi, kalau Anda pakai baju, pakai dalaman. Jangan hanya daster tok tanpa apapun di dalamnya. Nanti lah kabur, hilang sembarang-barangnya. Nah, jadi kalau Anda pakai baju, hendaknya pakai dalaman. Biasanya kadang lupa. Mungkin mbak-mbak suatu ketika pernah Ustaz itu ada tamu sekeluarga. Biasanya kalau di ruang tamu itu kan Ustaz di bagian sini. Kemudian tamunya di sini atau di sini. Adalah tamunya mak-mak sak keluarga. Ketika dia keluar di pintu, di depan pintu, itu kan dari sana cahaya matahari. Sementara kita yang di dalam itu kan lebih gelap, sehingga kan terawangannya jelas. Kata kita, astagfirullahaladzim. Nah, untuk itulah Nabi mengatakan kalau pakai baju, tolong dilapisi, jangan satu lembar. Itu penting. Jadi ada lapisannya, dalaman roknya ada underrok ya. Di dalam rok kan underrok. Nah, atau apalah. Nah, tapi prinsipnya begitu. Anda kalau pakai baju, hendaknya Nabi mengajurkan agar kalau baju itu satu,
Kayak kalau Ustaz misalnya ini baju satu, dalemannya ada kaos. Kalau kita pakai sarung, dalemannya ada. Biasanya kalau mbah-mbah dulu, abah, Allah ya raham, abah Nganjuk itu, kalau beliau celonan, beliau masih pakai celana 3/4. Jadi nggak pernah beliau pakai sarungan tok. Kalau angin angin nakal apa angin kreatif, itu mabur. Karena itu Nabi coba sampai segitinya loh, Nabi mengajari kita. Kalau Anda pakai fisaubin wahid, kalau pakai baju satu, maka ayah tabia dilapisi. Nah, kayak apalah. Kalau Anda biasanya, misalnya kalau Anda keluar pakai baju biasa, dilapisi jaket. Kan begitu. Atau Anda lebih tahu lah. Sehingga laisa ora ono ala farji ing atase farjine minu saking sab apa syai'un. Jangan sampai kemudian pakai baju wis rok gede jerone gak apa-apane. Kayak yang viral di YouTube. Moro-moro kena angin, anginnya nggak tahu kemana. Itu untuk menghindari begitu-begitulah. Itu dilapisi pakai, Anda lebih kreatif. Tapi intinya adalah itu untuk menjaga kita. Itu etika berpakaian. Wa Nabi Hurairah tadi riwayat dari Sa'id Al-Khudri. Sekarang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala naha melarang sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini saking menjual belikan dua hal. Satu yang dilarang anil lamasi jual beli berlian. Ustaz nggak tahu kenapa ini dilarang. Nanti Anda bisa baca dalam Sarah Bukhari-nya. Kalau yang tadi perintah untuk melapisi pakaian enek dalamannya itu tercatat dalam kitab Bukhari nomor 367. Kalau Anda ingin ngecek kitab aslinya itu tercatat dalam kitab Bukhari nomor 367. Nah, yang ini Nabi melarang jual beli dua hal. Yang pertama berlian. Cuma kita nggak tahu alasan berlian tidak boleh dijual belikan. Mungkin ada alasan tertentu yang kita bisa baca nanti di sarahnya Bukhari. Yang kedua wanabadhi lan batu asahan. Apa batu asahan? Akik ya. Padahal akik itu kemarin sempat viral, sempat ramai tuh batu akik sampai di Taman Singo. Oh ini sebelah kita, Taman Singo Merjosari. Itu penjual akik kan jajar-jajar. Saya nggak tahu nabat ini apakah akik atau bukan, kayaknya bukan. Dua hal ini dilarang dijual belikan. Kemudian yang dilarang lagi selain jual beli tadi wa ayastamila nyento tidak mengangkat as-soma'ah ing beban berat. Tidak mengangkat beban berat. Kalau Anda perlu ngangkat pakailah alat. Biasanya pakai geledekan atau apa, tapi intinya kita hati-hati untuk ini. Nah, yang keempat yang dilarang, yang diperintahkan Nabi adalah wa'iyah tabiyah, yang tahu ngelapisi sapa rajulu fi saubin wahid, gawe lapisan kalau tak pakaiane satu dilapisi, apakah pakai jaket atau dalaman, sehingga nggak keluar hanya pakai apa lah itu daster ya. Pakai daster tok jerune gak ana apa-apane, jobone gak ana apa-apane. Nanti jadi aneh tonggone. Sing aneh kan tonggone. Iki mbak iki wis ngelapo. Pakai pakaian dalaman. Jadi ada rangkepannya macam-macam lah. Sehingga lebih simple, lebih rapi. Wa anhu lan saking Abu Hurairah radhiyallahu an ba'asani ngutus ni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi ba'asani sapa Abu Bakar radhiyallahu an fitil kal hajati ing dalem hajat fi muadzinin ing dalem orang yang azan yauman nahri ing dalem dina nahar tanggal 10 yu'adzinu diizinkan bimina diadzani bimina ana Mina diumumkan maksudnya satu ketika di Mina ala Yahudja, ini berarti haji wada ya. Ala Yahudja yang tidak akan haji ba'dal ami setelah tahun ini sapa musyrikun. Satu yang diumumkan ketika itu adalah sejak saat itu orang non muslim tidak boleh masuk tanah haram.
Kan ada toh tanah haram itu artinya Mekah. Di Mekah itu ada tanah haram, ada batasnya. Kayak kita ini apa nih? Kota Malang. Kan ada tuh batas kota. Utara mana, selatan mana. Tanah haram juga begitu di Mekah ada batas. Sejak saat itu diharamkan, itu satu maknanya tanah yang mulia, kedua disebut tanah haram karena non muslim nggak boleh masuk. Karena itu kalau bahkan sekarang ditambah Madinah, sehingga di Madinah itu kalau Anda dari Mekah ke Madinah sebelum masuk kota itu ada rambu-rambu jalan untuk non muslim. Jadi kalau non muslim nanti lewat ring road keluar. Jadi nggak masuk kota. Kayak kalau Anda di Jogja, kalau kita ingin cepat kan lewat ring road. Ring road itu jalan lingkar. Kita di Malang, ya, pokoknya kabeh masuk. Kan kita orang baik. Jadi boleh. Di Madinah itu ada ring road begitu. Jadi untuk non muslim kalau ingin langsung, dia tidak perlu masuk kota. Dia langsung diarahkan, ada rambu-rambunya, jalur ring road. Nah, sejak saat itu non muslim, di sini bukan non muslim, orang musyrik nggak boleh masuk tanah haram. Itu satu yang diumumkan. Yang kedua, walayatufu, dan tidak boleh tawaf bil baiti tanah Baitullah sapa uryanun, orang yang telanjang. Oh iyalah, kalau masuk telanjang tawaf. Mungkin dulu ya, sangat mungkin toh, karena itu diumumkan itu kan berarti pernah kejadian. Ada orang telanjang tawaf, nggak boleh. Suma ardafa, kemudian membonceng sapa Rasulullah SAW alian ing Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi biasa goncengan dengan sahabat ketika naik unta atau naik kendaraan. Kadang Kanjeng Nabi goncengan dengan ponaannya, menantunya, yaitu Ali. Anda bisa bayangkan menantu dan mertua yang akrab banget. Coba goncengan bareng. Saiki sungkan mantune atau pentuannya yang gengsi. Coba Nabi dengan Ali itu kan ponaan dan menantu. Kendaraan bareng biasa. Kanjeng Nabi dalam banyak riwayat juga sering toh goncengan dengan sahabat yang lain. Itu menunjukkan sikap Nabi yang sangat care pada orang lain. Fa'amaro, kemudian perintah sopo Nabi hu ing Ali ayu adzina, ayat mengumumkan bil baro'atun, dengan lafaz baro'atun, pembebasan. Kala ngendika sapa Abu Hurairah fa'adzana, mongko mengumumkan ma'ana sapa Aliun fi ahli Mina, ing dalam ahli Mina yauman nahri, la yahujju, tidak akan haji ba'dal ami, setelah tahun ini saka kaum musyrikun. Orang musyrik tidak boleh haji. Kalau dulu kan boleh. Siapapun datang ke Mekah, kemudian karena di sekitar Masjidil Haram kan dikasih patung-patung untuk sesajen, untuk sesembahan. Kemudian setelah peristiwa waktu Mekah, semua patung dihilangkan dan orang musyrik tidak boleh untuk masuk melakukan itu lagi. Satu, orang musyrik nggak boleh masuk. Maaf, bukan non muslim. Kalau di sini musyrik. Walayatufu, lan tidak boleh tawaf bil baiti ono tanah Mekah, Baitullah maksudnya sapa uryanun, orang yang telanjang. Orang yang telanjang nggak boleh. Oke. Wa an Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ghaza perang Khaibar, yang perang Khaibar. Ini peristiwa perang Khaibar. Perang Khaibar itu tahun ke-7 Hijriah. Perang Khaibar tahun ke-7 Hijriah. Setelah perang Khaibar, kemudian Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah nikah itu tahun ke-8 Hijriah. Ke-8 Hijriah, sementara tahun ke-11 Hijriah Nabi wafat. Berarti Sayyidah Fatimah itu jadi nganten, kemudian ditungguin Nabi berapa tahun? 8, 9, 10, 11. 11. Berarti 4 tahun ya. 4 tahun punya putra 3. Hasan, Husain, dan Zainab. Berarti tiap tahun lahir. Sehingga kalau Anda tiap tahun lahir punya adik, mengikuti Sayyidah Fatimah. Tiap tahun lahir anak sing, kalau dulu Ustaz pernah ketemu ada bunyai,
Tiap tahun lahir putranya 11 atau berapa. Kalau nggak hamil pusing. Boleh Anda tiru. Sayyidah Fatimah menikah tahun itu, tahun ke-8. Ini perang Khaibar tahun ke-7 ke-8. Fasolaina mongko salat sapa kita indaha ana ing Khaibar salatal ghadati, salat subuh bigolasin kelan waktu yang masih menjelang akhir malam. Jadi salat subuhnya agak akhir. Ini yang Anda bisa lihat di beberapa pondok salaf. Kadang subuhnya dipepet no awan. Kalau kita kan sedengan lah kita. Mari adzan, gang, ya mari adzan jelas. Tapi kan kita mungkin 4:30 ya, kita subuhan jamaah. 4:4 subuh, 4:30 kita udah jamaah. Jadi agak, kalau ini Nabi pernah sholat subuh itu mepet siang. Kalau dulu Ustaz pernah ketika kelas 4 SD itu di pondok nih. Kalau 4 SD itu di pondok nih, subuh itu meh awan. Jadi kurang beberapa menit terbit baru kita sholat subuh. Ya kita enak sih. Jadi kono adzan kita masih santai tidur. Asar duhurnya mepet asar. Jadi mari sholat jamaah duhur, wiritan sebentar sholat ba'diyah, ntar lagi sudah Allahu Akbar asar. Pokoknya nyaman banget lah kita mondok ketika itu. Karena sholatnya hanya 3. Jadi duhur sama asar jadi satu toh, karena gandeng. Maghrib agak mepet ke belakang, jadi habis sholat maghrib, ntar lagi isya. Jadi pokoknya 3 kali sholat selesai. Nah, kita 5. Di sana hanya 3. Maksudnya karena masing-masing digandeng. Subuh menjelang siang. Nabi pernah. Tapi ini kita lupa, ini kan konteksnya dalam perjalanan. Farokibah, kemudian naik sepen Nabi sallallahu alaihi wasallam, farokibah. Nabi kemudian naik kendaraan, warokibah lan naik sepo Abu Thalhah wa ana hale uta ingsun yaitu Anas pembantune Nabi iku radifu Abi Thalhah, nembonceng Abu Thalhah. Fa ajra mongko berjalan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi riqaqi Khaibar. Dalam lorong-lorong Khaibar. Kalau dalam bahasa kita sekarang apa istilahnya? Lorong itu gang ya, gang kecil. Nabi ketika masuk Khaibar itu masuk di lorong-lorong kecil itu. Ketika dimasuk di lorong itulah fa inna rubatai mongko sak temene kedua ini apa namanya? Lututku iku latamassu senggolan fahidan Nabi Ta'ala ing pahane Nabi. Nabi naik kendaraan sementara Anas goncengan karo Abu Thalhah. Di lorong itu rupanya beliau senggolan. Karena senggolan kena pupune Nabi summa hasaro, kemudian tersingkap, menyingkapkan opo iltamasu tadi al izaro ing sarung an fahidihi saking pupune Nabi, karena senggolan sarungnya Nabi tersingkap sehingga kemudian kulit pahanya kelihatan. Hatta ini sampai ono sapa ingsun iku anduru bisa melihat ila bayadi fahidin Nabi maring kulit putih pahane Nabi. Berarti sarungnya ngelingkap sampai paha. Ini konteks tertentu. Itu berarti Nabi menggunakan baju yang mungkin kalau pakai sarung itu mudah. Jangan-jangan ketika itu Nabi nggak pakai ini ya, nggak kayak dalaman, sehingga kemudian pahanya kelihatan. Kalau beliau pakai dalaman nggak akan kelihatan toh. Mungkin beliau nggak pakai itu. Falamah dakhala, maka nalikane masuk sapa Nabi al-qaryata ing kampung tadi mana Khaibar, kala ndika sapa Nabi Allahu Akbar. Begitu masuk, ini peristiwa ini terjadi dalam perang Khaibar. Perang Khaibar itu tanah Yahudi. Jadi aslinya awalnya ada perjanjian damai antara Nabi dengan Khaibar, tapi orang-orang Khaibar kemudian mengkhianati.
Karena itulah kemudian oleh Nabi diluruk, didatangi, karena mereka telah berkhianat. Kemudian terjadilah perang Khaybar yang sangat terkenal, di mana Sayyidina Ali, menantu Nabi, ketika itu belum menjadi menantu, memimpin pasukan dan menang. Itu perang Khaybar. Nabi begitu masuk Khaybar berdoa ini, Allahu Akbar, kharabat Khaybar. Allahu Akbar, kharabat, kalah apa Khaybar, jatuh. Kharabat itu maknanya jatuh atau kalah. Jadi pertama Nabi mendoakan semoga Khaybar kalah. Inas dunia kita iku idza nazalna, nalikane turun sapa kita, nalikane mendatangi sapa kita bisa hati kaumin, kelawan daerah musuh, daerah seseorang, daerah satu kaum, fasa'a mongko jadi buruk apa sabahul mungdarin, kondisi orang-orang yang didatangi tadi. Qalaha salasan. Qala ngendika sapa rawi, sapa Anas, wa kharaja. Mongko kemudian keluar begitu Nabi datang sampai Khaybar, kharaja mongko keluar sapa al-qaumu kaum. Maka orang-orang Yahudi datang ila amalihi maring amali perilaku mereka, faqalu. Mereka kemudian podo teriak-teriak Muhammad wal Khamis, yakni al-Jais. Muhammad datang, wal Jais bersama pasukan. Ketika itu Kanjeng Nabi memang datang bersama pasukan Muslim. Kala ngendika sapa Anas, fa'asobna mongko ngenani ing kita ha ing Jaisan tadi atau ing Khaybar anwatan ing kekerasan. Maka berarti terjadilah perang Khaybar yang sangat terkenal. Setelah perang Fajumi'ah, mongko kemudian dikumpulkan opo as-sab'yu, tawanan. Kalangan Khaybar kalah. Karena itulah kemudian banyak tawanan perang. Tawanan perang tadi dikumpulkan. Faja'a, mongko datang sapa Dihyatun, seorang komandan pasukan. Ini berarti pasukan Islam. Tiba-tiba datang, fakola, kemudian ngucap sapa Dihyah, ya Nabi Allah aktini. Kalau biyen perang itu salah satu tujuannya adalah rampasan perang, ghanimah, dan salah satu ghanimah adalah tawanan perang. Dan tawanan perang yang kemudian diambil biasanya perempuan, kemudian menjadi budak, perempuannya menjadi budak. Itu karena itu kan ada toh orang yang semangat perang agar bisa dapat rampasan perang, dapat perempuan-perempuan. Kalau sekarang kan enggak. Nah, sekarang apa? Enggak tahu lah. Mungkin beda-beda. Tapi lah dulu begitu. Komandan pasukan tadi bilang ke Nabi, ya Nabi, aktini, mugi mengasih sapa tuani ingsun jariatan ing budak perempuan. Minna sakbi saking tawanan tadi. Kayak Nabi, tolong saya dikasih satu tawanan sebagai budak perempuan yang diminta jariyah, budak perempuan. Kemudian apa kata Nabi? Faqala mongkon jawab sapa Nabi, idhab, berangkatlah. Kalau gitu ya silahkan, gitu bahasa kita. Silahkan fakhud, silahkan ngambil sapa sira jariyatan, silahkan ngambil sendiri. Oh, enak banget ya. Dikumpulno, kemudian silahkan pilih satu. Kemudian apa yang terjadi? Fa'akhoda, kemudian ngambil sapa Dihyah tadi, komandan tadi, Sofiyah binti Huyai, mengambil seorang perempuan tawanan perang namanya Sofiyah binti Huyai. Yang ini nanti akan jadi istri Nabi. Masih ingat salah satu istri Nabi namanya Sofiyah. Yang kita kadang ada tuh nama perempuan Sofiyah santri. Sofiyah itu awalnya Yahudi, kemudian menjadi tawanan perang, kemudian pertama diambil oleh seorang komandan, bukan oleh Nabi. Setelah Sofiyah, budak tadi, perempuan tadi diambil oleh seorang komandan, faja'a, mongko datang sapa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang yang mengkonfirmasi, dia mengatakan begini, ya Nabi, a'taita, memberikan sapa tuan Dihyatan ing seorang komandan Sofiyah binti Husain, Sofiyah binti Huyayin. Padahal siapa itu Sofiyah itu? Itu Sayyidata Quraidah wan Nadir. Itu adalah putri pembesar Bani Quraidah. Berarti min jumlatin ning, nawaning, putrane juragan.
Ini pentingnya, Anda ingat kalau kita nikah ada sekufu. Nanti sekufu ya, selevel. Kalau Anda sarjana, carilah suami juga sarjana. Kenapa harus sekufu? Biar mikirnya imbang. Kayak Anda sarjana, kemudian suaminya tamatan SD, mau mikirnya gak imbang, gak sekufu. Yo bisa saja, silahkan aja. Ustaz, tapi kan saya cinta. Ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa, tau mau cinta. Kan kalau udah cinta itu kan semuanya menjadi hilang. Karena cinta itu tidak butuh logika. Kan gitu toh. Ustaz tuh punya teman, putri, dulu teman S3. Coba, yang perempuan tuh temannya Ustadz S3, dokter di Jogja. Suaminya tamatan MI. Tapi karena cinta kan selesai. Apapun alasannya udah hilang. Ya sampai sekarang ya lancar-lancar aja, anaknya juga banyak. Berarti kan menunjukkan nggak ada masalah. Kalau ada masalah kan nggak ada anak. Wong anaknya berudul kan berarti nggak ada masalah. Tapi biasanya nggak mudah. Begitu itu nggak mudah. Karena itulah dicarikan sekufu. Kalau Anda darah biru, cari yang darah biru. Kalau Anda darah beluntang, ya silakan. Darah merah, artinya kan ada toh kelompok-kelompok bangsawan. Biasanya kan ikut bangsawan. Ya memang itu dianjurkan begitu untuk istilah sekufu. Ini tadi ada Sofiyah binti Huyai. Sofiyah itu anaknya pembesar Bani Quraidah min jumlatin nawaning, bahasa kita. Grupnya Ning-Ning itu tak, wong bangsawan. Orang tadi protes, Kanjeng Nabi, Sofiyah itu putrane pembesar Bani Quraidah. Itu kalau jenengan kasihkan ke komandan itu nggak level. Levelnya itu hanya jenengan. Sehingga yang bisa, mestinya yang layak memperistri Sofiyah itu jenengan, bukan komandan. Anda masih ingat Nabi Sulaiman dengan Bilqis? Ketika Bilqis mengatakan, saya ini ratu, nggak mungkin saya nikah tanpa dengan seorang raja. Sementara raja yang ada di situ hanya Sulaiman. Itu cara. Anda masih ingat ngaji apa itu? Arba'in? Apa tuh? Yang ibu itu kesetaraan gender. Dulu masih ingat pertanyaan santri online, boleh nggak seorang perempuan menyatakan cintanya lebih dulu? Ya boleh, kenapa tidak? Daripada jadi kukulen. Ya boleh, boleh aja. Cuma kan mungkin bahasanya lebih halus. Kalau laki-laki kan biasanya, Mbak, saya naksir sampean, mau nggak? Kan gitu. Kalau perempuan kan mungkin lebih halus. Mas, saya pengen punya anak dari sampean. Misalnya, kan lebih halus, kurang halus dah. Misalnya kan gitu. Intinya boleh, silakan lah. Ini tadi Sofiyah tadi dikonfirmasi. Latas luhu, Anda bisa lihat konfirmasinya. Latas luhu, tidak patut sopo Sofiyah ilalaka kecuali pada Tuhan. Sofiyah itu anak bangsawan kan Nabi, nggak level kalau dinikahkan diserahkan pada komandan. Yang level itu ya dengan jenengan, karena pimpinan sama-sama pimpinan puncak. Itu pentingnya level sekufu. Karena itulah kemudian apa yang dikatakan Nabi, qala ngendika sapa Nabi ud'uhu, mongko kalau begitu panggillah komandan tadi, biha kelawan nggawa Sofiyah. Fajaa mongko datang sapa komandan, dihiyah tadi biha kelawan Sofiyah. Falaman nandoro, mongko nalikane melihat sapa Nabi ilahia maring Sofiyah sapa nabiyu qala, Nabi rupanya juga suka. Kan pentingnya juga harus suka toh, karena tidak ada, nggak mungkin. Nabi, Anda masih ingat dulu ada hadis, ada seorang perempuan datang ke Nabi, kemudian orang tadi bilang, Kanjeng Nabi, saman mau nggak nikah dengan saya? Coba, sahabat perempuan loh, vulgar banget. Nabi, jenengan mau nikah dengan saya? Nabi rupanya memperhatikan perempuan tadi, kemudian Nabi nggak naksir lah, tapi mau nolak kan nggak enak. Karena itu Nabi mengatakan, siapa sahabat yang lain ini yang mau nikah dengan dia?
Ada tuh hadisnya yang panjang di Al-Adkar. Kemudian kemudian ada salah satu sahabat mengatakan, Kanjeng Nabi, saya suka dia, saya mau nikah dengan dia. Kemudian Nabi bilang, kalau begitu silakan pulang, cari sesuatu yang berharga di rumahmu sebagai mas kawin. Ternyata digolekin yang omahe gak ono. Kanjeng Nabi, saya nggak punya apapun, saya hanya punya tikar. Tikar pun jebol. Coba, tapi wani nikah. Kemudian Nabi bilang, ambil, pulang lagi cari, barangkali ada ring. Cincin besi kan ring. BN ngomong ring, bawa sini sebagai mas kawin. Ternyata di rumahnya itu nggak ada ring. Kalau di sini di bawahnya gazebo kan banyak ring, misalnya kan banyak. Itu coba keloso nggak punya, Kanjeng Nabi saya itu nggak punya, tikar juga nggak punya, saya cincin juga nggak punya. Kemudian Nabi terakhir mengatakan, kamu bisa baca Quran? Iya. Karena itulah gunakan, ajari istrimu baca Quran. Sehingga orang tadi kemudian dinikahkan oleh Nabi dengan mas kawin ngajari Al-Quran. Karena itu mas kawin jasa, kalau dalam mazhab Syafi'i boleh. Jadi mas kawin misalnya, Mbak sama tak nikahi, mas kawinnya nganterin kamen kuliah petang tahun. Boleh, itu jasa antar jemput. Boleh. Nah, misalnya kan pada ngajari Quran dengan jasa ngantar jemput. Atau ngoreksi skripsi sampean, silakan. Tapi itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau ikuti mazhab Abu Hanifah, mas kawin itu harus berharga, harus berupa benda dan berharga, tidak boleh jasa. Ini kalau kita belajar fikih. Nah, dulu kita masih ingat dalam ngaji Bulughul Maram, Nabi itu kalau pada umatnya beliau mengatakan, kasihlah mas kawin untuk istri kita itu walaupun dengan mas kawin min hadidin, dari cincin besi. Nabi juga mengatakan perempuan yang baik adalah perempuan yang mas kawinnya tidak mahal. Ya. Tapi kalau Nabi ngasih contoh, enggak. Nabi itu kalau ngasih contoh mas kawin untuk Nabi pada istrinya sangat besar. Anda bisa masih ingat dalam ngaji Bulughul Maram, rata-rata Imam Sayyidah Aisyah meriwayatkan rata-rata mas kawinnya istri Nabi itu 400 miskol, sekitar 500 gram. Saiki ya oke. Artinya 500 gram itu banyak. Bahkan ada salah satu Umi, siapa istri Nabi satunya? Bukan Umi Kulsum, satu saya lupa. Itu mas kawinnya 4 kilo, 4.000 gram 4 kilo tuh. Mas kawinnya besar-besar. Sehingga kalau Anda misalnya tante mau nikah, pasti lamar, mas kawinnya piro mbak? Dihitung dhisik. Lulusan terbaik UIN, nilainya sekian. Khatam ngaji Bulughul Maram. Totalnya nilai saya itu sekian. Wajah tidak mengecewakan. Keluarga baik-baik, totalnya sekian, kira-kira layak mendapatkan mas kawin rumah seisinya. Itu boleh. Ya ada boleh. Sing mas kawin itu kan Anda yang menentukan. Jangan kemudian piro mbak mas kawinnya, terserah jenengan lah, saya orang baik. Kayak itu longso banget. Oke. Sofia, kemudian setelah Nabi melihat Sofia, kemudian Nabi mengatakan kepada komandan tadi, khud ngambil sopo siro jariatan, jariyah yang lain minasab isaking tawan weroha. Kata Nabi, komandan, tolong sampean cari jariyah lain, yang ini untuk saya. Maksudnya kan gitu. Kala kemudian ngandika sopo Anas fa'a toqaha, maka kemudian memerdekakan sopo Nabi haing Sofia. Summa tazawwajah, kemudian menikahi sopo Nabi. Nabi kemudian menikahi Sofia. Mas kawinnya apa? Adalah pembebasan dari budak. Ini kan berarti perubahan status. Mbak, sampean misalnya ada dosen muda
kemudian ngelamar Anda. Mbak, sampean tak lamar. Mas kawinnya tak kasih nilai A. Atau menjadi status kalau ada kiai kemudian ngelamar santrinya, sampean tak nikahi Mbak ya, statusnya ganti, mas kawinnya ganti status, asalnya santri menjadi bunyai. Misalnya toh, loh, ini kan kode Nabi, mas kawinnya pembebasan dari budak, dia dimerdekakan, dan pemerdekakan budak tadi adalah mas kawinnya. Wajah Allah menjadikan sopan Nabi sodakoha ing mas kawine Sofiyah itkoha sebagai mas kawin pembebasannya. Hatta idakana, oke, berarti Sofiyah kemudian dinikahi oleh Nabi karena level tadi, sekufu tadi. Hatta idakana nalikana sopan Nabi kifitoriki dalam jalan jahazat, kemudian menyiapkan lah maring umi saking Sofiyah lahu maring Nabi sapa Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kemudian membantu persiapan walimahan. Nikah sudah, walimahnya belum. Anda ingat walimah itu sunnah, yang wajib itu akad nikah. Anda jangan lupa itu. Yang menjadi rukun nikah itu akad nikah dan mas kawin. Yang penting itu walimah itu sunnah. Nggak waliman nggak popo, nggak besar-besaran maksudnya. Tapi yang penting mas kawinnya. Sehingga mestinya kan bisa dihitung biaya untuk walimah yang puluhan juta kan bisa diberikan sebagai mas kawin. Kan begitu toh mestinya. Mas kawinnya 20.000, pestane jutaan. Padahal pestanya itu sunnah. Coba dipikirkan. Ini Nabi sudah nikah, tapi walimahnya belum. Maka kemudian Ummu Sulaim menyiapkan Nabi untuk ini. Fa'ahdatha. Ummu Sulaim itu siapa? Salah satu istri Nabi. Coba hebat banget tuh para istri Nabi. Nabi nikah lagi, pun bagian saya untuk dia lah. Kita kan istri baik. Fa'ahdatha, kemudian menghadiahkan ing Sofiyah tadi lahu maring Nabi minal laili untuk giliran malam. Berarti kan kalau dia menghadiahkan giliran malam berarti Ummu Sulaim salah satunya. Fa asbaha mongko jadi sapa nabiyu iku arusan. Akhirnya jadi nganten. Pakola, begitu Nabi jadi nganten, ternyata Nabi nggak punya apa-apa. Pakola kemudian dawuh sono Nabi, man kana lahu indahu sayun, man sapane wong kana kang ana min indahu ana sanding man sapa sayun, siapa yang punya sesuatu. Begitu nikah, jadi nganten, ternyata walimahannya urunan para sahabat karena ketika itu tidak dipersiapkan. Fayaji mongko padha teka sapa man bi kelawan syai' wa wasa. Kemudian karena itu beberapa sahabat kemudian padha datang nyumbang. Wa basatolan gelar beber nitoman ing karpet dari kulit. Wa ja'alalan kemudian teka sapa rajulu yaji teka bitamri. Maka sebagian orang nggawa kurma. Wa ja'ala rajulu yaji'u bisamni dengan mentega, wa dzakara asawik pakai bubur. Kola kemudian Nabi mengatakan fahasu mongko gawe makanan sapa sira khaisan ing makanan. Fakanat mongko ana apa tadi iku walimata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walimah Nabi sangat sederhana. Cukuplah makan untuk beberapa orang karena intinya bukan walimahnya. Walimah itu penting sebagai tasakuran, tapi intinya adalah di akadnya. Jangan lupa itu. Kadang kan kita itu geden-gedenan walimah, nikah malah kelewat. Artinya sebetulnya yang penting itu adalah akad, prosesi akadnya, mengesahkan, menghalalkan yang haram. Yang lain nanti nyusul. Wa an Aisyah radhiyallahu an, saking Sayyidah Aisyah lakot kana. Teman-teman ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat al-fajr ing salat subuh payah syadu mongko menyaksikan lemah sartane Nabi sapa nisaun bisa sapa nisaun beberapa perempuan minal mukminati saking orang mukmin mutalaffiatin kan pakai selimut
fi murutihinna ing dalam jakete. Murut itu jaket kulit. Jadi mungkin musim dingin, mak-mak sahabat Nabi itu subuhan datang ke masjid. Kemudian selain jaket, beliau masih pakai selimut. Kapan ini subuhannya? Nah, dari ini kita bisa melihat kira-kira Nabi itu subuhannya jam piro. Sumayaji'u. Kemudian Bali pulang dari sholat subuh sapa nisa tadi ila buyutina maring rumahnya maya rifuhunna, tidak mengenal hunaing mereka sapa ahadun. Kata Sayyidah Aisyah, sering Nabi itu sholat subuh di mana ibu-ibu ikut jamaah subuh. Jadi perempuan ikut jamaah subuh di masjid dengan pakai selimut. Kemudian pulang itu wajah mereka belum dikenali, artinya masih gelap. Berarti subuh peteng. Berarti awal adzan kemudian subuh. Ketika pulang dari subuh itu suasana masih gelap, wajah-wajah mereka belum dikenali. Berarti masih gelap. Nah yang tadi, yang subuhe notok hampir terbit, itu hanya terjadi di dalam perjalanan ketika di Khaybar. Sementara kalau subuh ini normal kayak Nabi subuhannya lebih awal. Kayak santri kan lebih awal. Begitu adzan langsung subuh. Terus turu. Kalau libur. Wa anha lan sang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku salat fi khamisatin ing dalem sajadah laha kedue Sayyidah Aisyah laha iku kedue khamisah aklamun ana tanda panadoro mongko ningali sapa nabi ila alamiha maring tandane khamisah nadrotan falamma nalikan falama intasara nalikane selesai sapa nabi kala ngendika sapa nabi idhabu berangkat sapa sira bi khamisati kelawan ini sajadahku hadi ila Abi Jaham maring Abi Jaham faktuni mongko memberikan apa sirani ingsun bi an khinati Abi Jaham kelawan ambi hajatin itu tidak tahu Ustaz. Fa innaha mongko sedune ini iku alhamni oleh-oleh ni ingsun anifan yang barusan an salati saking salatku. Nabi biasa saling tuker cindera mata. Salah satu yang ditukar adalah sajadah. Jadi kalau Anda, Mbak, ini loh aku punya sajadah. Bagus kau Mekah sebagai oleh-oleh kita. Kalau Anda apa biasanya? Gantungan kunci ya. Ya gak apa-apa lah, tapi tradisi tukar menukar hadiah itu bagus. Bisa lah, nanti tinggal nilainya disesuaikan. Kita satu lagi, wa an Anasin radhiyallahu an qala kana ono sapa apa kiramun kain li Aisyata kedue Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu punya kain gorden. Ya satarat kang gawe tutup sapa Aisyah bi kelan kiram tadi jani babaitiah ana ing sisi rumah beliau. Faqala sapa mongko ngendika sapa Nabi amiti bali sapa sira ana saking kita kira maka dibalik kan kayaknya kayak begini kain itu sebelahnya ada gambar sebelahnya tidak delalah yang dipasang di depan itu ada gambarnya kain gorden itu ada gambarnya macam-macam karena itu oleh Nabi dibilang dibalik gambarnya diletakkan di belakang kenapa fa'innahu krana sak temene tadi kira maka tadi iku latazulu terus-terusan fa'innahu krana stene kelakuan iku latazulu terus-terusan apa tasawiruhu gambare kiram iku takridu muncul fi salati ing dalam salatku artinya gambare gordenmu itu mengganggu salatku karena itulah maka gorden tadi dibalik gambarnya kalau Anda kalau sajadah itu kan ada gambarnya. Kalau Anda merasa terganggu, ndelok gambar sajadah terganggu yo dibalik aja. Kan gampang. Jadi nggak perlu haram, dibalik aja lah. Kayak TV itu ada gambarnya. Ustaz, saya terganggu dengan TV, ya TV ini dibalik. Atau nggak usah disetel maksudnya, kan begitu aja. Al-Fatihah.
Rabbana fa'na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.